Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pamitan yang berada. Dan di samping saya kali ini sudah ada Pak Asep selaku PPL dari kantor pertanian Kota Tasikmalaya. Kenapa saya mengundang Pak Asep? Karena perlu Anda ketahui bahwa harga sayuran di pasaran sekarang makin tinggi, apalagi cabai merah, bawang dan yang lain. Oke, Pak Asep, kita tanya saja ke Pak Asep ya. Pak Asep, bagaimana ini bisa dijelaskan? Karena sekarang kan dari mulai tahun baru sampai sekarang itu harga itu makin melambung. Bagaimana keadaan di petani sendiri, Pak Asep, bagaimana ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Asep Saifullah. Saya sebagai seorang tenaga penyuluh di wilayah Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini keseharian tugas saya adalah sebagai seorang penyuluh yang selalu berkunjung belusukan gitu ya, mengunjungi beberapa petani ataupun petani muda, baik petani muda ataupun petani tua, ibu-ibu sekalipun. Saya selama ini pekerjaan saya memang seperti itu. Selalu memberikan pengarahan. Selalu memberikan hal-hal yang sifatnya bisa mengembangkan usahanya, terutama di bidang pertanian, khususnya dalam hal ini mungkin yang saat ini lagi rame di pasaran, terutama. Betul. Ya, itu harga cabai-cabean gitu lah ya. Itu Pak Asep, cabai merah 80 sampai 100, itu gimana sih Pak Asep bisa seperti itu ya? Perlu diketahui memang tanaman cabai ini adalah salah satu jenis tanaman yang memang sangat sulit sekali untuk membudidayakannya gitu ya. Nah, hal ini disebabkan karena tanaman cabai ini ternyata memiliki banyak kendala-kendala yang paling berat, bisa merusak tanaman dari mulai hama dan penyakit terutama. Nah, itu. Untuk petani sendiri Pak, banyak di wilayah binaan Pak Asep sendiri atau bagaimana Pak? Untuk tanaman sayuran khususnya cabai, memang di Kota Tasik ini kalau dibilang banyak tidak terlalu banyak. Tapi dari setiap wilayah kelurahan itu tidak kurang dari 20 orang lah gitu. Nah, tapi yang paling yang sudah intensif, maksud saya itu yang sudah intensif dalam hal budidaya mungkin bisa dihitung dengan jari lah gitu ya. Mungkin tidak lebih dari 10 orang lah satu wilayah kelurahan. Nah, hal ini disebabkan Kota Tasik memang selama ini terlalu fokus barangkali lah ke komoditas padi. Nah itu. Nah, artinya karena kebiasaan ataupun suasananya ataupun kondisi arealnya banyak pesawahan gitu ya. Nah, sehingga identiknya kalau pesawahan itu memang ditanami dengan tanaman padi. Tapi sudah 2-3 tahun yang lalu lah barangkali ini sudah mulai beralih. Kota Tasik juga sudah mulai bermunculan, terutama petani-petani muda gitulah, golongan-golongan milenial barangkali gitu ya. Iya, kalau sekarang milenial ya Pak. Itu sudah dari mulai di lokasi pesawahan ataupun di halaman-halaman rumah
sedang giat-giatnya memang dibudidayakan tanaman sayuran khususnya cabai. Nah itu. Nah permasalahan sekarang karena memang petani belum terbiasa, Betul. untuk bercocok tanam, terutama berbudidaya tanaman cabai, pasti dengan kendala yang banyak, terutama dari hal pengendalian hama dan penyakit. Nah, makanya di sini tantangannya sangat berat sekali gitu, terutama untuk petani-petani pemula gitu ya. Oh gitu. Terus petani-petani yang lama juga dengan kondisi iklim yang saat ini berubah-ubah, ini akan memberatkan sekali gitu bagi para petani untuk memelihara. Nah gitu ya. Kadang-kadang kan seperti minggu-minggu ini, satu minggu ini tidak hujan-hujan nih. Betul. Nah gitu kan. Tapi bisa aja besok atau lusa itu ujug-ujug besar gitu. Karena saat ini kan kalau dilihat musim masih musim penghujan gitu. Nah ini kalau khusus untuk tanaman cabai memang tidak mau kondisinya seperti itu gitu ya. Jadi berubah-ubah. Jadi satu minggu ini hujan, satu minggu berikut panas. Nah, itu sangat rentan sekali, terutama serangan hama dan penyakit. Kendala di cabai sendiri ya Pak ya. Betul. Pertama kendala dengan cuaca, kedua karena kurangnya petani dengan cabai, dan ketiga mungkin dari susahnya itu tadi yang Bapak katakan ya. Jadi tidak semudah kita menanam bawang, timun dan yang lainnya. Mungkin kalau cabai ada pemeliharaan khusus mungkin Pak ya. Betul sekali itu. Iya. Nah, ini sekarang nih kan di pasaran masih kisaran 80 sampai 90 ribu. Ini Bapak bisa mengatakan nggak bahwa untuk panen cabai terbanyak mungkin di wilayah Tasikmalaya ini di bulan kapan nih Pak akan terjadi panen ini Pak? Kalau ngelihat dari penanaman sekarang itu Pak. Setahu saya kalau di Tasikmalaya, baik di kota ataupun di kabupaten ya, memang tidak ada musim yang istilahnya kalau dibilang raya gitu ya, tidak ada istilah musim raya. Karena apa? Karena tadi sebagian besar petani cabai itu bertanamnya atau tempat bercocok tanam cabainya ini di lahan pesawahan. Nah itu cuma yang harus kita garis bawahi, yang paling agak sulit itu memang bercocok tanam cabai di musim hujan gitu. Jadi terlalu banyak kendala lah gitu. Terutama di musim hujan dibanding dengan musim kemarau. Kalau musim hujan itu hama dan penyakit pasti ada gitu ya. Tapi kalau musim kemarau biasanya cuman hama saja. Nah itu bedanya. Saat ini kan masih musim hujan ya. Sehingga otomatis saya pikir ini kondisi di pasaran sekarang cabai bisa naik ataupun bisa harganya wah gitu ya. Iya, betul. Melangit ini karena kondisi di lapangan yang sangat berat gitu. Jadi ada hujan, ada panas. Nah, ini maka akan banyak sekali kendala yang tadi itu. Nah, itu sehingga produksi yang dihasilkan oleh petani otomatis itu akan jauh berkurang menurun gitu ya Pak ya. Menurun, tidak akan maksimal gitulah dalam hal pemeliharaannya gitu. Tadi kan dikatakan kalau kendala yang sekarang di musim seperti ini itu hama. Apa yang dilakukan pemerintah ataupun PPL ataupun dari Dinas Pertanian untuk memberikan penyuluhan atau himbauan untuk petani apa Pak yang disampaikan Pak mungkin dari pihak dinas Pak? Pertama kami ya memang sebagai penyuluh ya kunjungan monitoring ke lokasi ke areal lahan cabai. Barangkali ini memang harus intensif ya gitu. Jadi kita usahakan
petani mengamati di pagi hari. Nah, gitu kan. Kenapa harus mengamati di pagi hari? Biasanya kalau di pagi hari itu hama-hama itu bakal kelihatan. Nah, gitu ya. Kalau siang itu hama itu sudah tidak kelihatan. Nah, itu secara fisiknya barangkali gitu ya. Ya, berbagai pengendalian sebetulnya kalau khusus untuk petani sayuran itu dalam hal pengamatan ini kurang sekali diperhatikan. Jadi mereka petani sayuran itu bertindaknya itu tidak mengamati ya, tapi melihat secara fisik saja dengan cara nantinya itu mengaplikasikan atau mengendalikan hama dengan aplikasi penyemprotan. Lah gitu ya, dengan baik itu menggunakan pestisida ataupun dari bahan-bahan kimia ya, ataupun menggunakan dari pestisida nabati yang sifatnya biologis barangkali gitu. Nah ini barangkali hal-hal yang perlu ditingkatkan atau perlu sekali diperhatikan oleh para petani. Utamakan sebelum kita mengendalikan, ya kita harus mengamati terlebih dahulu apa sih yang menjadi kendala gitu kan di pagi hari lah terutama sebelum terlihat panas gitu ya. Oh, jadi adanya itu bisa kelihatannya dari pagi ya. Betul. Jadi kebanyakan kan petani datang, wah cabenya udah gede, udah berbunga, tanpa dia mempedulikan apakah dari daun sendiri ada hama atau tidaknya. Mungkin itu ya, itu ya Pak ya yang selalu. Iya. Jadi fisiknya wah bagus, hanya dilihat gitu saja ya. Bagus nih fisiknya, tapi jarang meneliti gitu. Meneliti ataupun mengamati sampai misalnya di balik daun gitu kan, itu pasti akan ada hama banyak. Ataupun di dalam bunga gitu ya, ataupun di dalam perakaran juga. Nah itu jarang sekali diteliti oleh petani, sehingga petani itu punya waktu khusus untuk mengendalikan yang jadwal rutinan gitu ya. Taruhlah misalnya secara informasi kan mereka memang sudah beberapa lama lah mungkin berpengalaman bertani, tapi selalu menerapkan interval ataupun waktu jadwal gitu, jadwal penyemprotan gitu. Jadwal penyemprotan, jadwal penyemprotan harus seminggu sekali misalnya kan begitu. Jadi fokusnya ke sana. Iya. Nah, apakah yang digunakan obat-obatan atau pestisida itu sesuai dengan kondisi serangan yang ada atau tidak? Nah itu petani kurang jeli lah barangkali. Nah inilah tugas kami memang sebagai penyuluh lah gitu ya, untuk memberikan masukan informasi pada para petani bagaimana caranya sebelum kita menyemprot atau menggunakan pestisida lah gitu ya. Jadi kita harus mengamati terlebih dahulu. Jadi sasaran apa yang akan kita kendalikan, baru kita menentukan kapan nih saatnya dengan menggunakan pestisida ataupun obat apa yang akan kita kendalikan. Itu benar. Oke, terakhir Pak Asep, ini perbincangan sangat menarik sekali Pak Asep. Tapi di segmen kali ini silakan Pak Asep memberikan himbauan ataupun arahan baik untuk petani milenial, petani yang sudah jadi, ataupun apa yang akan Bapak sampaikan untuk mereka agar tetap bertani itu enak dan nikmat gitu lah. Silakan Pak. Pesan saya, lanjutkanlah bertani karena bertani itu menjanjikan sekali. Nah ini ingat barangkali gini ya, bertani ataupun bercocok tanam khususnya untuk petani sayuran cabai ini kan semakin hari pasti jumlah penduduk akan semakin banyak ya. Berarti permintaan ataupun pasarnya itu akan semakin terbuka lah gitu kan. Ini tantangan terutama untuk para petani yang muda-muda nih. Petani yang muda-muda semangat terus untuk bertani, khususnya bertani sayuran gitulah. Itu barangkali pesan dari saya supaya semangatnya ya.
semangatnya itu menyala-nyala lah kan gitu. Jadi jangan hanya cuman satu kali saja bertani ya kita berhentinya itu saya rasa tidak akan ketemu lah nanti dengan hasil yang maksimal barangkali itu. Oke, Pak Asep, terima kasih atas masukannya ini yang sangat Siap, luar biasa siap. sekali. Masalah pertanian dari Pak Asep memang di pertanian sekarang ini dengan cuaca yang seperti ini cukup berat untuk dilaksanakan. Namun, apa kata pepatah Pak Asep, teruslah bertani karena nanti juga kita akan tahu sendiri hasil dari bertani tersebut. Baik sahabat Gema Mitra, mungkin perbincangan kali ini saya cukupkan sampai di sini, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan dengan cerita pertanian yang berbeda. Apakah itu timun, apakah itu alpukat, apakah itu bawang? Oke, kita lihat saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.